Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bara Ulfi Nazifah dengan NIM 21031102120 dari kelas 4E Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan oleh Ibu Wiwin Julianti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar filsafat ilmu. Dengan soal, jelaskan definisi atau hakikat atau pengertian dari setiap unsur filsafat ilmu. 1. Etika. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Latin ethikos yang berarti kebiasaan. Etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan tidak baik. Etika sendiri berisi ketentuan dan nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, etika juga mempelajari pandangan dan persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. 2. Metafisika. Metafisika menjadi salah satu cabang filsafat yang membahas persoalan tentang keberadaan atau eksistensi. Istilah metafisika berasal dari kata Yunani, meta berarti melebihi dan psikos berarti dunia yang tampak atau physis berarti alam. Metafisika sebagai cabang filsafat umum yang bertugas mencari jawaban tentang yang ada. Metafisika mengajak orang untuk tidak terpaku pada masalah tertentu saja, tetapi melihat semuanya itu dalam konteks bahwa semua itu ada. 3. Estetika. Istilah estetika secara etimologis berasal dari bahasa Latin, aestheticus, dan dalam bahasa Yunani yang berarti rasa atau hal-hal yang bisa diserap oleh panca indera. Estetika juga dianggap sebagai cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan yang di dalamnya ada seni dan alam semesta. Dari etimologis kata tersebut, estetika adalah suatu hal yang mempelajari keindahan dari suatu bentuk objek atau daya impuls dan pengalaman estetik dari penciptaan dan pengamatannya. 4. Logika. Logika bisa dikatakan sebagai logika scientia atau ilmu logika. Logika sebagai ilmu mempelajari kebolehan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan tepat. Objek material yang digunakan ilmu logika adalah berpikir sesuai nalar, sedangkan objek formal dari logika adalah pemikiran yang dipelajari dari aspek ketepatannya. Logika bisa dikatakan sebagai jalan pikiran yang masuk akal atau logis, objektif, tegas, serta jauh dari emosi. 5. Monisme. Istilah monisme berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti tunggal atau sendiri. Monisme memiliki keyakinan bahwa realitas adalah salah satu dan segala sesuatu, sedangkan lainnya adalah ilusi. Dengan kata lain, paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu sebagai sumbernya, baik berupa materi maupun rohani. 6. Dualisme. Istilah dualisme berasal dari bahasa Latin, dualis, yang berarti bersifat dua. Hakikat dari dualisme itu sendiri adalah segala sesuatu yang berlawanan, sifatnya kekal, dan bersifat mutlak dalam kehidupan. 7. Pluralisme. Istilah pluralisme berasal dari bahasa Latin pluralis yang berarti jamak atau plural. Dalam pluralisme, realitas fundamental bersifat jamak, berbeda dengan dualisme yang menyatakan bahwa realitas fundamental ada dua, dan monisme yang menyatakan bahwa realitas fundamental hanya satu. 8. Materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat keberadaannya adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material tanpa memperhitungkan adanya kesadaran. Dengan kata lain, materialisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu terbuat dari materi dan energi tanpa entitas non-materi. 9. Determinisme. Determinisme mengajarkan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh suatu penyebab yang bersifat universal. Determinisme ini bertentangan dengan penganut pilihan bebas yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihannya. 10. Naturalisme. Berasal dari dua kata, natur berarti alam dan isme berarti paham. Jadi naturalisme adalah teori yang menerima alam sebagai keseluruhan realitas dan telah dipakai dalam filsafat dengan berbagai macam arti,
dari dunia fisika yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. 11. Spiritualisme. Secara etimologi, kata spirit berasal dari kata Latin spiritus, yang diantaranya berarti roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud tak berbadan, nafas hidup, nyawa hidup. Spiritualisme di dalam agama adalah kepercayaan atau praktek yang berdasarkan kepercayaan bahwa jiwa-jiwa yang sudah meninggal tetap bisa mengadakan hubungan dengan jasad. Sedangkan spiritualisme dalam filsafat adalah sebentuk karakteristik dari sistem pemikiran maupun yang meyakini eksistensi dari realitas imaterial yang tak bisa diserap oleh indera. 12. Hedonisme. Kata hedonisme diambil dari bahasa Yunani hedonismos, dari akar kata hedon, artinya kesenangan. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin, menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme juga mengajarkan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. 13. Utilitarianisme. Menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar pleasure dan pain yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana sajakah tindakan yang dapat mengoptimalisasikan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya. 14. Filsafat Barat. Filsafat Barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia Barat atau Osidental. Filsafat Barat mengarah pada pemikiran atau falsafah peradaban Barat karena pada masa Yunani penentuan wilayah menjadi bagian dalam menentukan aliran mana sebuah pemikiran atau falsafah itu lahir. Filsafat Barat sejak masa Yunani telah menekankan akal budi dan pemikiran yang rasional sebagai pusat kodrat manusia. 15. Filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan suatu kajian sistematis dalam kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam peradaban umat muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. 16. Filsafat Timur. Filsafat Timur merujuk pada berbagai aliran pemikiran filosofis yang berasal dari Asia, termasuk filsafat Tiongkok, India, Jepang, Islam, dan Buddhisme. Filsafat Timur memiliki karakteristik yang berbeda dari filsafat Barat, karena mencakup unsur-unsur keagamaan dan lebih menekankan hati daripada akal budi, sebab hati dipahami sebagai instrumen yang mempersatukan akal budi dan intuisi serta intelijensi dan perasaan. 17. Filsafat Politik. Filsafat politik menjadi fondasi dari pengetahuan manusia mengenai negara dan nalurinya sebagai makhluk sosial yang selalu berkelompok, selalu butuh terhadap yang lainnya. Filsafat politik ini mempelajari tema-tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak, hukum, pemerintah, dan penegakan hukum oleh otoritas. 8. Filsafat Hukum. Filsafat hukum menganalisis asas-asas dari suatu peraturan serta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum, baik dalam bentuk yuridis, normatif maupun yuridis empiris, sehingga tujuan hukum dapat tercapai, yaitu untuk perbaikan dalam kehidupan manusia. 19. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara, sumber dari segala sumber kepribadian jiwa bangsa Indonesia. 20. Filsafat Sejarah. Filsafat sejarah disebut sebagai istilah metahistori atau mencoba memahami berbagai pola dan hukum dalam berbagai peristiwa. Filsafat sejarah mengandaikan dan memperkembangkan dan meruncingkan bidang-bidang filsafat sistematik lainnya,
seperti filsafat manusia, filsafat moral, filsafat sosial, dan filsafat kebudayaan. Sayangnya, dalam filsafat sejarah kurang memperhatikan fakta-fakta dan lebih memperhatikan relasi-relasi dan sebab-sebab yang hakiki dalam berbagai peristiwa historis. Fakta dari ilmu sejarah oleh filsafat sejarah dipakai sebagai contoh atau ilustrasi belaka, bukan sebagai bukti. Sekian jawaban UAS dari saya. Bila ada kurang kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.